9H. Saya di sini akan menceritakan tentang kisah Malin Kundang. Dahulu kala di sebuah dusun nelayan, tepatnya di Sumatera Barat, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Ia tinggal bersama ibundanya, Mande Rubaya. Malin tumbuh menjadi seorang anak yang cerdas dan pemberani, namun sedikit nakal. Mereka hidup serba kekurangan, hingga suatu ketika Malin beranjak dewasa, ia berpikir untuk mencari peruntungan di negeri seberang, dengan harapan nantinya saat ia kembali ke kampung halaman, ia sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Malin tertarik dengan ajakan seorang nahkoda kapal dagang yang dulunya miskin, sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya. Tekad Malin semakin kuat. Malin meminta izin kepada ibunya, Mande Rubaya. Seorang ibu Malin sempat tidak setuju dengan keinginan anaknya, tetapi karena Malin terus mendesak, akhirnya ia mengizinkannya. Anakku, ketika engkau sudah berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan lupa dengan ibumu dan kampung halamanmu ini, nak, pesan dari ibunya. Ternyata keberadaan Malin di kapal itu sangat disukai. Selain karena ia sangat rajin dan selalu siap nolong, ia juga seorang pekerja keras. Beberapa tahun berlalu, kini Malin telah menjadi seorang nahkoda yang mengepalai banyak kapal dagang. Ia pun sudah berhasil memperistri salah satu putri raja yang cantik jelita. Kabar kesuksesannya sampai kepada ibunya Malin. Setiap hari Mande Rubaya menyempatkan diri pergi ke dermaga berharap bisa bertemu putranya Malin. Suatu ketika sampailah kapal mereka ke kampung halaman Malin dulu dibesarkan. Malin Kundang pun turun dari kapal, kemudian disambut oleh ibundanya. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Malin. Malin Kundang justru malah segera melepaskan pelukan tersebut dan mendorong ibunya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Malin kepada ibunya. Malin berpura-pura tidak mengenal ibunya karena malu melihat ibunya yang sudah tua dan memakai baju yang compang-camping. Wanita itu ibumu? Tanya istri Malin. Tidak, ia hanya pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku agar mendapat hartaku, sahut Malin. Melihat tingkah Malin yang congkak di depan istrinya, Mande Rubaya sakit hati. Ia melihat kapal anaknya yang bertolak dari pantai sambil berdoa dalam hatinya agar Tuhan menghukum anaknya. Badai besar kemudian menerjang kapal Malin Kundang sampai seluruh isinya hancur berhamburan. Ternyata serpihan kapal ini sudah berubah menjadi batu karang, termasuk sosok Malin Kundang yang sedang bersimpuh. Sekian cerita dari saya. Mohon maaf terutama kepada Bu Lea karena tidak dapat menampilkan properti. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.